banyak orang yang membutuhkan pasar yang besar, kita tidak siap mensuplai. Kenapa? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor yang dia pelihara atau yang diternakan tidak sesuai, memang sesuai kebutuhan. Yang kedua, kesinambungan. Kita terus bertahan di trading domba. Kenapa? Ya kita kan memang melihat pangsa pasar yang memang cukup baik. Nah, ini menjadi dua faktor yang harus kita prediksi ya. Jadi contohnya saja misalnya Akika ya, contohnya. Pasar Akika itu kan pasar yang sangat menjanjikan ketika kita menemukan segmen pasarnya, baik dari kualitas hewan dan bobot yang diinginkan pasar. Nah, ketika kita ternak misalnya kebutuhan pasar Akika tuh range bobot misalnya 18 kilo sampai 20 kilo. Nah, kita pelihara ternaknya dari bobot 25 ke 30. Kita ingin masuk pasar Akika, ya pastinya nggak akan terserap secara optimal. Nah, ketika kita memulai bisnis ternak, karena kita selaku trading, jadi kita paham untuk membaca situasi pasar. Kenapa? Karena ya itu tujuan kita melakukan usaha trading ternak. Bagaimana usaha kita ini atau ternak kita terserap dengan pasar-pasar yang ada. Maka kita selalu memetakan potensi-potensi yang ada. Contoh rumah makan, di karkas berapa yang harus kita masukkan, di peternak yang membutuhkan bibit, ada yang untuk dipelihara membutuhkan bobot seperti apa, kriteria seperti apa, di pasar Akika seperti apa. Artinya memang kalau pangsa pasar itu masih sangat terbuka, cukup lebar, cukup besar. Tinggal kita memetakan bagaimana cara kita melakukan suatu unit usaha kita dengan tepat. Ketika kita sembarang juga, artinya kita juga tidak akan menemukan pasar. Sama juga misalnya kayak di unggas ya, Bang Riko. Jadi unggas tuh misalnya Java, kalau masuk di KFC kan ada ketentuan bobot. Nah, seperti itu. Ketika dia melebihi ketentuan bobot pasti nggak akan terserap dengan KFC. Nah, seperti itulah kita ketika kita melakukan suatu usaha, unit usaha di segmennya sendiri. Jadi ada segmen-segmen yang harus kita paham sehingga kita menemukan value yang tepat dan harga yang cakep, pas. Nah, ketika kita mengelola ternak kita ngasal, ya kita tidak akan pernah menemukan segmen yang tepat dan harga yang cakep. Nah, jadi ya yang pastinya memang di perjalanan kita itu dari 2009 sampai sekarang, wah, kita jajak ini, kita mulai penjajakan, bahkan kambing frozen juga cukup besar saat ini, karkasnya cukup besar. Bahkan kemarin kita menemukan kontrak cukup besar, Madil, per minggu itu 10 ton. Nah, ini kita sedang menyiapkan supply demand-nya. Artinya sudah market itu sudah mulai terbuka, Bang ya? Ya, benar. Tinggal kita saja nih yang mempersiapkan itu dengan kebutuhan pasar. Jadi ya memang harus dua yang harus kita perhatikan ketika kita membangun trading di peternakan, yaitu segmen pasar yang mana yang harus kita bangun dan kesinambungan yang harus kita jaga. Nah, ketika ada pasar yang terbuka, kita juga tidak siap untuk mensuplainya. Kita ya cuma sebatas sebagai apa ya, supply lepas istilahnya. Tapi memang tidak bisa sesuai apa yang kita harapkan. Nah, ketika kita ingin survive, ya kita harus memang memenuhi kebutuhan pasar sesuai segmen. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang cukup baik. Oke, kemudian sedikit harapan dari Bang Epo sebagai Ketua HPDKI dan juga sebagai peternak domba. Mohon Bang Epo. Jadi harapan kita ya sebagai HPDKI Sumut untuk para peternak Sumatera Utara khususnya untuk terus melakukan upgrade. Artinya jangan tidak punya minat untuk berwirausaha di bidang ternak. Bagi teman-teman yang ingin punya niat untuk ingin membangun usaha peternakan, bangun saja. Artinya jangan ada keraguan. Artinya kita sebagai organisasi atau kita sebagai sesama peternak harus saling support, saling bertanya dan saling belajar. Artinya
ini peluang, jangan ragu, dan kita sama-sama untuk saling support. Nah, tidak akan bisa terbangun suatu pondasi itu apabila tidak ada batu, semen. Dan itulah gunanya kita untuk saling bersama dan saling berkomunikasi. Iya, jadi Dokter Adil, dalam dunia peternakan ini yang terpenting adalah komunikasi. Jadi memang itu yang harus kita bangun. Dan ini salah satu yang sangat luar biasa ya. Dengan acara ini ada salah satu membangun komunikasi. Dan ini bisa mendapat info dan sekalian. Dan kalau bisa memang harapan kita juga kita mampu bersinergi dengan pemerintah. Kenapa? Karena mitranya peternak ini memang pemerintah. Jadi kita nggak akan bisa lepas support pemerintah terhadap para peternak. Sebagai kita inginnya peternak ini bukan menjadi UMKM yang dipandang sebelah mata saja ke depannya, tapi menjadi startup peternakan yang unggul di bidang UMKM. Nah, jadi ya bangun aja terus bagi teman-teman yang ingin berminat di dunia peternakan, bangun, kita sama-sama kita support, apa kendala ya sama-sama kita hadapin dan kita saling belajar. Oke, ini yang terpenting bagi kita. Berarti Bang Epo berharap kita sama-sama guyup dan menjalin komunikasi yang baik dan lancar. Nah, kemudian